Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azumati dhatika fi kulli waqtin wa hinin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Dalam kesempatan ini setelah bersyukur kepada Allah bersama dengan salawat salam untuk Nabi Muhammad SAW, saya ingin mengingatkan bahaya mengakui dalam dirinya mengalir darah Rasulullah. Jika ada seseorang mengakui bahwa dalam dirinya mengalir darah Rasulullah, itu ada sesuatu yang bahaya pada di orang tersebut. Mengapa? Ini adalah prinsip ideologis ajaran Imam Maksum. Dan orang yang berkata demikian ini secara psikis, dia tidak punya malu. Kalau di Jawa, orang itu malu kalau mengungkapkan sesuatu yang bukan haknya. Rasa nggak enak, rasa ewuh pekewuh, ada beban psikis. Mengatakan sesuatu tidak jelas kepemilikannya, baik dari segi data atau asal-usul yang menjadi bukti keabsahan sebagai hak seseorang itu, bagi orang Jawa itu malu. Karena kalau ada orang mengatakan bahwa dalam dirinya mengalir darah Rasulullah dan dia nggak tahu menahu asal-usul itu, sejarah itu, bukti-bukti yang ada, hanya berdasarkan katanya, apalagi informasi pengakuan itu jauh dari panggang semangat dalam tanda kutip pihak tetangga yang lebih layak sebenarnya untuk ngaku seperti itu dari beberapa aspek, baik dari aspek etik maupun aspek moral, aspek keilmuan, kewibawaan, bahkan aspek keberlanjutan perjuangan. Harusnya malu orang mengatakan gitu. Ada orang yang dari turun-temurun itu putranya kiai yang mengelola pesantren dan menghasilkan banyak santri, pun tidak mau mengaku dalam dirinya mengalir darah Rasulullah. Dan tidak pernah terucap itu. Tiba-tiba ada orang dari lingkungan yang justru kontrari salah, ucapannya kontrari salah, asal-usulnya dari keluarga yang kontrari salah, refleksi kepribadiannya kontrari salah, mengaku pada dirinya mengalir darah Rasulullah. Wah, ini sesuatu yang berbahaya dan mencerminkan sosok yang nggak punya malu. Orang seperti ini secara sosiologis itu bisa dipahami
dia ingin mengambil sesuatu dari ruang publik ini untuk keuntungannya sendiri. Pemaksaan atas pengakuannya itu untuk dipercaya masyarakat itu kan artinya ingin mendominasi. Nilai keberagamaan itu harus bersumber dari dia yang maksum, bukan dari mereka yang punya ilmu. Ini kan bahaya. Anggapan seperti ini biasanya dipatok dengan kalimat-kalimat yang menggunakan prinsip ideologis yang menjadi ajaran Imam Maksum tadi itu. Mengaku dalam dirinya mengalir darah Rasulullah. Itu seperti kos sosial yang ingin dijadikan sebagai legitimasi untuk menghegemoni ruang publik. Kebenaran apapun ruang publik akan di bawah standar ukuran dia, sehingga semuanya akan terfokus pada kemuliaan orang yang menanam prinsip ideologis yang diajarkan Imam Maksum ini tadi. Secara filosofis orang seperti ini itu tidak memiliki eksistensi. Eksistensi dalam konteks keseimbangan psikologisnya, semuanya berjalan, baik spirit rohaniahnya itu beriringan dengan rasa empati, simpati hatinya terhadap keutamaan dan kebenaran, didukung dengan kesadaran nalarnya yang kuat untuk bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, didukung dengan kehendaknya yang sudah stabil, mutmainnah. Inilah orang yang memiliki keseimbangan psikologis. Dan ini sebenarnya yang bisa menggambarkan tentang cermin seseorang, bahwa orang yang punya keseimbangan psikologis ini itu sebenarnya sudah punya eksistensi yang luar biasa. Tapi orang-orang yang punya eksistensi seperti ini itu biasanya tidak ingin menjadikan sistem doktrin seperti prinsip ideologis yang diajarkan Imam Maksum tadi itu sebagai sebuah legitimasi. Dia akan melegitimasi dalam kehidupan, di tengah kehidupan umat manusia ini dengan eksistensinya yang penuh dengan keseimbangan psikologis tadi sebagai cermin dasar manusia, dalam tanda kutip manusia yang sempurna, insan kamil. Nah, tapi kalau manusia ingin diakui hanya ingin menggunakan legitimasi prinsip-prinsip ideologis dari luar yang ingin dijadikan sebagai sebuah doktrin untuk mendoktrin yang lain agar memandang dirinya sebagai orang yang punya kemaksuman, tanpa harus memperdulikan bagaimana keseimbangan psikologisnya atau tanpa memperdulikan bagaimana sesungguhnya eksistensinya, tanpa memperdulikan itu. Biasanya orang-orang seperti ini akan mudah tercabut dari akar kehidupan masyarakat. Sekali dua kali aman, tapi untuk seterusnya akan menjadi bahan gunjingan. Paling tidak sampai 100 tahun kisah ajaran prinsip ideologis Imam Maksum ini akan terbongkar. Dan ketika ini dijadikan sebagai legitimasi oleh seseorang untuk mendongkrak kemuliaan dirinya, nanti pada akhirnya orang ini akan menjadi ketertawaan orang banyak. Karena kemuliaan seseorang itu bukan karena doktrin, prinsip ideologis yang ditanamkan ke pihak-pihak yang lain. Tapi kemuliaan seseorang itu akan dilihat dari keseimbangan psikologis. Bagaimana kekuatan spirit dia menjalani hidup, relasinya dengan Allah. Bagaimana kekuatan empati-simpati dia dengan yang lain secara tulus.
dari hati, bagaimana kekuatan nalar dia dalam membedakan yang baik dan yang buruk, dan bagaimana kekuatan kehendak dia secara stabil, tidak goyah, tahu titik kebenaran, titik keutamaan, tahu bagaimana harus bersikap secara elegan, secara manusiawi, penuh keadilan dan kesetaraan. Ini orang-orang yang mulia. Secara antropologis, orang yang menanamkan prinsip ideologis dari ajaran Imam Maksum dengan ungkapan seperti itu tadi, mengaku bahwa dalam dirinya mengalir darah Rasulullah, itu dia akan tercerabut dari akar antropologisnya. Karena dia tercerabut dari akar antropologis, sebuah kehidupan dia itu hidupnya nggak akan kayak hidup di langit itu. Akhirnya pindah dari tempat ke tempat, kayak hidup ini nggak mengakar, nggak punya jalinan relasi antropologis antar kehidupan manusia. Dia hidupnya selalu tercerabut dari akar kehidupan yang nyata. Dia hanya berada dalam alam halusinasi, alam ilusi, yang ada dalam otak dia hanya mimpi-mimpi sebagai keturunan orang mulia, sebagai orang mulia, terus merendahkan yang lain. Susah pola hidup yang digeret, disetting dengan suasana yang hanya imajinatif dan halusinatif itu. Ingin enak tapi tidak mau bekerja, ingin nampak seperti orang pintar tapi tidak mau belajar. Ketika pun mau belajar, belajarnya terkondisikan oleh lingkungan yang imajinatif itu, sehingga sepintar apapun tetap imajinatif. Ini kan repot. Kelompok-kelompok yang dilahirkan di tengah keluarga yang imajinatif dalam prinsip ideologi Imam Maksum, itu sepintar apapun, sekuat apapun jenjang akademiknya, tetap akan dipengaruhi oleh ideologi yang tidak mengakar tadi itu, yang penuh imajinatif dan halusinatif itu. Ngawang, dia seperti orang yang terasing, orang yang memaksakan diri di tengah lingkungannya, memaksa untuk diakui publik sebagai orang mulia, keturunan orang mulia, dan menciptakan kelas di tengah kehidupan sosial, tapi dirinya nggak mulia dan nggak pantas mengaku sebagai keturunan orang mulia. Sikap kemuliaan dalam dirinya nggak nampak di situ. Hidup di tengah publik itu suasana kayak dalam suasana ketakutan. Saran untuk Bapak Ibu, tentu dengan orang-orang yang tipologi halusinatif, tipologi seperti ini jangan benci tentunya. Ya. Tapi juga harus waspada, jangan sampai kita terkelabui, tertipu, terkooptasi, terdoktrinasi, jatuh dalam prinsip ideologi yang diajarkan oleh Imam Maksum ini pada orang-orang yang tidak memiliki keseimbangan psikologis, tapi kita puja-puja, pada akhirnya menyusahkan kita semuanya. Hidupnya sendiri aja tidak membumi, hidupnya saja ngawang. Masa kita ikuti? Kalau kita mengikuti orang-orang yang pola pikirnya seperti ini, ya pengikutnya pun akan sama dengan pola pikir yang ngawang. Sepintar apapun orang, kalau mengikuti pola-pola pikir yang penuh halusinasi, maka halusinasi dia itu yang akan menjerat keilmuan seseorang yang jatuh dalam doktrinasi prinsip ideologis orang-orang yang ingin dimuliakan tanpa membawa kemuliaan, ingin dihargai tanpa menghargai, ingin dipandang sebagai orang yang punya kesempurnaan diri, tetapi tidak nampak keseimbangan psikologisnya,
Bahkan yang ada seperti sosok yang memiliki sifat kekanak-kanakan, yang semua pola hidupnya hanya diukur dengan sistem kenasaban dan imajinasi kosong dalam ruang yang seolah-olah itu adalah kemuliaan dan ketinggian dari keluarga dia, tetapi sebenarnya bukan siapa-siapa. Ini kan jadi problem. Simpulannya apa? Orang yang mengajarkan prinsip ideologis bahwa dalam dirinya mengalir darah Rasulullah, orang seperti ini, itu adalah orang-orang yang tercerabut dari akar realitasnya. Selain itu juga sebenarnya dia itu telah mencabut akar realitas sejarah kenabian. Mengaku cucu Nabi, tapi mencerabut akar sejarah kenabian. Tidak mencerminkan pola-pola yang membebaskan dan mencerahkan. Dan lebih fokus pada sistem ras, memuliakan rasnya sendiri, bukan berbicara atas nama Islam menuju pembebasan dan pencerahan. Kalau orang mengaku sebagai keturunan Nabi, tercerabut dari akar risalah kenabian, menjadikan Islam sebagai basis pembebasan dan pencerahan, berarti dia sebenarnya telah tercerabut dari akar risalah kenabian. Karena dalam posisi apapun, risalah kenabian itu membebaskan dan mencerahkan umat manusia. Bukan mengkooptasi, bukan mendoktrinasi, tapi mencerdaskan nalar untuk membangun prinsip kemanusiaan, keadilan, dan persamaan menuju sebuah kesetaraan yang hakiki. Orang yang menerapkan prinsip ideologi sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Maksum itu, selain tercerabut dari akar realitas sosial maupun akar realitas sejarah kenabian, dia juga sebenarnya secara terbuka, terang-terangan, ingin menjarah hasanah risalah kenabian dalam genggaman dia. Maka saya tegaskan di sini, jaga risalah kenabian. Jangan dijarah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menjadikan risalah kenabian ini dalam genggaman kekuasaan dia, yang justru bertentangan dengan risalah kenabian. Dia hanya ingin menjadikan risalah kenabian sebagai instrumen atau alat untuk mengunggulkan, mengglorifikasi sistem kenasabannya yang dihasilkan dari interpolasi, dari pencakokan itu. Orang-orang seperti ini sangat berbahaya, sangat berbahaya, sangat berbahaya. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.